Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini 105 ya. Dan kalimat kali ini adalah ningen manzoku shite wa ikenai. Kalau manzok itu puas ya. Jadi namanya manusia tidak boleh puas. Ya. Jadi ya tentu saja kenapa tidak boleh puas? Ya, kalau sekali menjadi puas tidak bisa maju lagi ya. Ya, saya kadang-kadang saya cerita ya, saya itu ya suka nonton TV ya. Dan dalam nonton TV juga yang paling suka ya salah satu ya program yang suka itu adalah program wawancara gitu. Ya kalau di Indonesia seperti Kikendi atau gimana gitu ya. Jadi wawancara terhadap orang yang terkenal, orang yang sukses atau gimana gitu. Dan kalau di Indonesia, ya kalau wawancara di Indonesia saya nggak begitu suka karena ya apa ya yang diwawancarai itu kadang-kadang mereka merasa sombong atau gimana gitu. Tapi kalau di Jepang ya, kalau di Jepang orang yang betul-betul itu ya apa ya berhasil atau pokoknya bagus gitu ya. Boleh dikatakan saya berani ngomong ya, hampir semua dalam percakapan, dalam itu wawancara, ya mereka bilang apa? Saya nggak pintar, saya tidak begitu bagus, ya masih banyak hal yang kurang. Rata-rata mereka ngomong begitu, ya. Jadi sebenarnya orang yang betul-betul apa ya matang atau hebat, ya matang itu yang menurut mereka sebenarnya menurut mereka belum matang, ya. Jadi sebenarnya orang yang betul-betul hebat itu justru dia sendiri tidak anggap saya hebat. Dia sendiri tidak pernah puas. Ya, itulah sebenarnya kemajuan manusia yang seutuhnya gitu menurut saya begitu ya. Dan juga itu yang namanya puas ya, namanya puas itu dengan kata yang lain adalah saya sangat benci adalah sombong ya. Kalau namanya itu ya orang kalau sekali menjadi sombong ya tidak bisa maju lagi. Saya sendiri yang betul-betul tahu ya. Ya, sudah saya sering cerita, waktu saya SMP, ya saya senang belajar bahasa Inggris. Ya, jadi setiap pagi dengar itu ya program radio pembelajaran bahasa Inggris. Tentu saja yang itu ya, yang di radio itu ya native speaker kan. Ya, jadi saya paham itu ya 100%. Pokoknya itu ya kalau program radio itu untuk tingkat SMP diselesaikan dalam 2 tahun ya. Jadi saya itu ya waktu apa ya kelas 2 di SMP ya saya sudah menguasai semua itu ya materi bahasa Inggris untuk SMP gitu. Jadi tentu saja nilai bahasa Inggris saya selalu nilainya 100. Dan yang bikin saya lebih sombong lagi adalah guru saya, guru bahasa Inggris saya, itu guru yang wanita, dia itu pernah nangis di depan mata saya. Saya nggak bisa itu ngajarin oku. Okunya lebih, apa ya, saya bingung ajarin apa terhadap oku. Dia nangis gitu loh. Ya, dari situ saya mungkin ya lebih sombong lagi gitu. Ya, ya sebenarnya kalau dia itu ya, apa namanya, majalah Times atau apa gitu lemparin di depan mata saya, kamu pintar bahasa Inggris ya, bisa baca nggak ini? Dengan kondisi begitu saja mungkin kesombongan saya bisa hilang gitu ya. Ya, dan apa yang terjadi itu waktu saya SMA, waktu saya SMA, ya karena saya itu ya justru saya apa namanya merasa kurang mengenai olahraga ya. Saya nggak pintar olahraga, jadi saya justru konsentrasi ke olahraga. Waktu itu tenis meja ya, pingpong gitu ya. Ya, dan itu tidak begitu belajar. Dan kalau itu ya bahasa Inggris di SMA itu harus apa ya sebelum ikut itu ya mata pelajaran di kelas harus itu di rumah semua itu ya cari kamus artinya apa dan kalimat artinya apa harus kerja begitu terus seharusnya. Tapi karena saya itu ya rumahnya jauh dari sekolah dan itu kan sampai malam saya kegiatan itu ya olahraga
ya sama sekali saya nggak belajar bahasa Inggris di rumah. Ya, tapi karena ada kisah SMP seperti itu, saya tetap sombong. Ya, kesombongan itu sampai kuliah. Selama kuliah itu juga masih sombong, walaupun bahasa Inggris nilainya tidak begitu bagus. Dan setelah datang ke Indonesia, saya sudah lupa apa namanya dengan kisah apa. Itu saya baru menyadari, wah saya sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Dan setelah itu saya menjadi gimana? Justru saya mulai benci bahasa Inggris. Ya, di sini Indonesia, ya. Yang penting saya bisa bahasa Indonesia. Kenapa saya harus bisa bahasa Inggris? Ya, jadi seperti itu gitu loh. Jadi orang sekali menjadi sombong itu sangat bahaya, ya. Jadi pokoknya itu ya, kalau sombong atau itu ya menjadi puas itu sama sekali pokoknya betul-betul melawan untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia, ya seperti itu. Tahu shodo? Shodo itu kaligrafi ya, shodo ya, melukis dengan kuah, apa namanya, kuas gitu ya, ya. Dan di Jepang di TV ya kenalkan itu ya salah satu shodoka ya, jadi perlu yang kaligrafinya sangat bagus itu ya. Sebenarnya kalau di Jepang itu kalau orang yang hebat itu setiap tahun dapat hadiah dari kaisar, ya. Dan itu apa namanya salah satu kehormatan yang betul-betul bagus gitu. Tapi yang si pelukis aja yang itu kan kaligrafi itu shodoka itu sebenarnya dia diajak itu ya mau dapat itu hadiah dari kaisar itu setiap kali dia menolak, ya. Kenapa? Karena tujuannya beda. Saya menulis ya bukan karena mau dapat hadiah, karena saya mau jadi terkenal, enggak. Tapi apa yang saya menjelaskan mau dituliskan seperti itu. Hanya gitu saja dia inginnya. Ya kan? Apa ilham atau apa yang dapat itu diwujudkan sebagai tulisan kaligrafi gitu. Hanya begitu saja. Ya, dialah salah satu namanya orang yang saya betul-betul menghormati. Ya, kalau saya sih masih sebenarnya masih kalau ada hadiah atau ada terkenal itu masih itu ya. Ya video ini pun ya kalau dapat like-nya banyak ya saya senang gitu ya. Ya, tapi itulah sebenarnya kemajuan manusia itu sebenarnya seperti apa. Dan untuk menjadi manusia yang matang, atau jangan bilang matang lah, kalau matang juga sama ya, puas ya, ya kan. Jadi manusia betul-betul bisa agar bisa maju, ya tidak boleh puas, tidak boleh cari nama, ya. Pokoknya ada yang ingin melakukan ya lakukan terus, ya walaupun tidak ada yang menghormati atau mengakui. Ya menurut saya seperti itulah. Ya jadi Anda ya sekarang itu menurut Anda yang betul-betul itu ya bisa dilanjutkan ya tanpa minta dihormat, tanpa minta uang, tanpa minta nama. Menurut Anda apa sekarang? Ya, coba memikirkan dan itu dijalani terus. Ya, cara hidup itulah cara untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia agar mari kita masuk surga. Terima kasih.